banget Malaysia resah, anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada. Satu pengaruh dari YouTube. Nah, yang satu lagi gara-gara si Susanti di Upin bisa dihargai di negara saya sendiri setelah orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia meskipun aku dari Malaysia. Petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Kalian pernah kepikiran nggak kenapa bahasa Indonesia makin populer di Malaysia? Bukan cuma karena faktor serumpun, tapi ada faktor-faktor menarik yang bikin bahasa kita ngehits di negeri jiran. Yuk kita bahas. Mulai dari drama kayak Ikatan Cinta sampai lagu-lagu Noah, Raisa, Rizky Bepian, Juicy Lucy, Bernadia. Budaya pop Indonesia memang punya pengaruh gede banget di Malaysia. Mereka gak cuma nonton atau dengerin, tapi juga pelan-pelan jadi akrab sama bahasa Indonesia. Nah, nggak berhenti di situ, sosial media kayak TikTok juga jadi jalan pintas buat nyebarin bahasa Indonesia. Influencer kita sering banget nongol di FYP mereka. Gak heran kalau bahasa kita jadi makin familiar di telinga mereka. Banding kakak banget Malaysia resah, anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada. macam mana? Asal main game, asal apa-apa aja anjay. Bantai mereka. Banyak lagi. Gimana juga, satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Yang satu lagi gara-gara si Susanti di Upin ndak lama nih aku cari dia nih, aku coli dia nih. Tapi enggak apa, itu bagus. Kita belajar bahasa dorang belajar bahasa kita. Sama sih. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu. Kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga, nggak usah berantem gitu, damai aja. Ya. berhayal-hayal ya sekarang. Mana ada cermin tadi? Cermin dulu. Wah, kau kerja aku tegak-tegak ni. Ya. Okey, tapi nak tanya pengalaman experience bekerja dengan Nilofa macam mana? At first sih pertama kali saya ketemu dengan Lofa itu memang agak takut juga sikit, agak segan sebenarnya. Aku dah cakap dah muka kau menakutkan. Sebenarnya kalau Ina tahu Ina ni kampung dekat JB. Orang Johor Tapi lahir di KL. Ya. Tapi bila dah rapat bila dah rapat Bekerja. harian di sini macam lepas few weeks, apa yang you rasakan daripada peminat di Malaysia? Yap. It's a blessing lah, maksudnya suatu kebanggaan juga kerana Syukurlah, alhamdulillah. saya bisa dihargai di negara saya sendiri setelah syuting bareng dengan Lofa gitu kan. Setelah sekian lama juga saya berhijrah syuting di Indonesia. Dan akhirnya mungkin ini waktunya juga untuk saya kontribut di negara saya sendiri. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang membuat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya. Kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga punya banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa
Kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih imbuhan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Nah, itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen, terima kasih. Jadi, gak cuma soal serumpun atau dekat secara geografis, bahasa Indonesia makin populer di Malaysia karena budaya pop dan sosial media yang menghubungkan kita. Seru banget kan ngelihat gimana bahasa bisa jadi jembatan antar negara. Dan mungkin ini baru permulaan, siapa tahu kedepannya bahasa kita, bahasa Indonesia bisa lebih mendunia.